Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ramadan dari kelas agama ingin menjelaskan tentang jinayat. Yang pertama, jinayat atau yang disebut dengan pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah, membunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan maupun dengan alat yang tidak mematikan. Dasar hukum dilarangnya membunuh. Yang pertama, orang Islam adalah orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh sebab itu, darah dan hartanya haram diganggu. Salah satu hak hidup seseorang adalah larangan melanggar kemuliaan secara hukum. Pelanggaran hak tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat termasuk dosa besar. Dasar hukumnya dilarangnya membunuh terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yang itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 33 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang ketiga, ada macam-macam pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang pertama adalah pembunuhan sengaja, yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, yang ketiga adalah pembunuhan tersalah, dan hikmah dilarangnya membunuh terpeliharanya hak manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah kisos. Kisos berasal dari qasa yang berarti memotong atau berasal dari kata qasa. Yang kedua adalah kisos. Kisos berasal dari kata qasa yang berarti memotong atau berasal dari kata iqtasa yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan pembunuh sebagai pembalasan atas perbuatannya. Dasar hukum pelaksanaan kisos. Yang pertama, membunuh orang tidak bersalah haram hukumnya. Orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kisos dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kisos jiwa, yaitu hukuman mati bagi pelaku pidana pembunuhan. Yang kedua adalah kisos anggota badan, yakni kisos bagi pelaku tindak pidana melukai atau merusak atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota tubuh. Yang kedua ada syarat-syarat kisos. Yang pertama adalah pembunuh sudah baik dan berakal. Pembunuhan bukan orang tua dari orang yang dibunuh. Yang ketiga adalah jenis pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja. Yang keempat adalah orang yang dibunuh terpelihara darahnya atau bukan orang jahat. Yang kelima adalah orang yang dibunuh sama derajatnya. Yang keenam, kisos dilakukan dengan hal yang sama, yaitu jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan telinga dengan telinga. Hikmah ditegakkannya kisos. Yang pertama adalah memberikan pelajaran kepada kita agar tidak berbuat jahat dan tidak menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Pengertian diat berarti denda yang berat atau ganti rugi akibat pembunuhan. Menurut istilah, diat adalah sejumlah harta yang diwajib diberikan oleh pihak pelaku tindak kejahatan pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh disebabkan pihak keluarga terbunuh memaafkan. Dasar hukum pelaksanaan diat terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 92. Sebab diat yang pertama adalah pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh wali atau ahli waris terbunuh. Yang kedua adalah pembunuh lari, identifikasinya tetapi sudah diketahui. Yang ketiga adalah pembunuhan seperti sengaja. Yang keempat adalah pembunuhan tersalah. Yang kelima adalah kisos sulit untuk dilaksanakan. Macam-macam diat adalah diat mughaladzah, diat mukafafah, dan yang lain sebagainya. Diat selain pembunuhan yaitu wajib membayar 1 diat penuh, yaitu pembayaran 100 ekor unta, wajib membayar setengah diat, yaitu membayar 50 ekor unta, wajib membayar sepertiga diat atau 33 ekor unta, dan wajib membayar diat apabila
melukai sampai terkelupas kulit di atas tulang yaitu 15 ekor, dan melukai sampai mengakibatkan putusnya jari yaitu 10 ekor unta, dan mengakibatkan patah atau lepasnya bagian gigi yaitu 5 ekor unta. Ikomadiyat menumbuhkan sifat pemaaf pada orang lain karena suatu hal. Menurut bahasa, kafarat berarti tertutup atau terselubung. Maksudnya hati seseorang sedang tertutup sehingga meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menentangnya, yang selanjutnya berani melakukan perbuatan maksiat. Macam-macam kafarat. Yang pertama adalah kafarat karena pembunuhan. Yang kedua, kafarat karena membunuh binatang buruan pada saat melaksanakan ihram. Yang ketiga adalah kafarat karena melanggar sumpah. Dan yang keempat adalah kafarat karena zihar. Yang kelima adalah kafarat melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Yang kelima adalah kafarat dan yang keenam adalah kafarat mil'ah. Hikmah kafarat pembunuhan: manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru karena telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merugikan sesama manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.